wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang teorema Pitagoras. Tahu nggak kalian? Teorema ini sudah ada ribuan tahun yang lalu dan kita baru belajar pada hari ini. Nah, ketika kita bicara tentang teorema Pitagoras, objek yang kita bicarakan itu sebetulnya apa? Coba kalian lihat ini ya. Ini adalah sebuah segitiga ABC dengan salah satu sudutnya yaitu siku. Kita sebut dengan istilah apa? Ya, segitiga siku. Jadi ketika kita bicara teorema Pitagoras, kita membicarakan objek yang kita bicarakan adalah segitiga siku-siku. Teoremanya seperti apa sih? Teorema Pitagoras itu. Nah, di sini. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Kita ulang lagi. Dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Sisi tegak lurusnya siapa? Ini ya, AB, atau sering disebut juga dengan kaki siku-sikunya. Itu di sini A, kita bisa. Kemudian ada lagi, yaitu B. A dan B ini adalah sisi yang saling tegak lurus, atau juga kita kenal dengan kaki siku-sikunya, yaitu AB kita sering kenal dengan A, BC kita nanti kenal dengan B. Sisi miringnya siapa? Sisi miringnya yaitu AC, kita kenal nanti dengan istilah C. Boleh dengan huruf selain ABC boleh. Ya, jadi ingat kakinya itu yang saling tegak lurus. Sisi miring siapa? Di depan siku-sikunya. Ya, ini siku-siku, depannya pasti sisi miring. Jumlah kuadrat sisi-sisi yang saling tegak lurus berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan sisi miringnya C kuadrat. Inilah teoremanya. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat, bener nggak A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Ya. Nah, sekarang saya punya sebuah segitiga ABC dan ada 3 ini ya. Ini persegi DE FG, persegi HIJK, dan persegi LMNO. Nah, kita lihat dulu segitiga ABC, apakah ini segitiga siku-siku? Kita lihat. Ya, 90 derajat. Artinya segitiga ABC ini adalah siku-siku. Kemudian coba kita terapkan. Ya. Ya. Tepat ya, panjang persegi sama dengan panjang AB tadi. Kemudian yang kedua,
panjangnya juga sama. Jadi yang tadi sisi tegak lurusnya sama, ini ya, yang tegak itu sama dengan yang biru, persegi biru. Yang mendatar itu sama dengan persegi merah. Sekarang hijaunya. Ya, menutupi juga ya, atau berhimpitan. Nah, siku-sikunya ini, kaki siku-sikunya di sini dan di sini. Ini A-nya, ini B-nya, dan sisi miringnya ini ya, C. Kita lihat apa hubungannya. Nah, persegi biru kita hitung luasnya. Luas area dari DEFG untuk persegi biru ini 9. Kemudian kita hitung persegi merahnya. HICK 16. Kemudian persegi hijaunya kita turunkan dulu biar kelihatan semuanya. Luas NULM 25. Jadi persegi biru 9, persegi merah 16, kemudian persegi hijau ini 25. Dapatkah kalian melihat hubungannya? Ini ya. Ya. 9, 16, 25. Ini tadi sama dengan ini ya. AB ya. Ini kita bisa sebut dengan A. Jadi ini A ya, ini B, si B untuk segitiganya, dan ini sisi C. Ternyata apa? Dari persegi ini A kuadrat. Ini A kuadrat, tadi luasnya sama dengan A kuadratnya sama dengan 9 ya. Kemudian ini B, panjang sisi persegi merah juga berarti ini B ya. B itu B kuadrat, karena luasnya B kuadrat itu 16. Kemudian C, ini kan panjang sisinya dari persegi hijau ini, luasnya itu C kuadrat ya, sama dengan 25. Kita lihat hubungannya sekali lagi. Untuk persegi biru itu tadi panjangnya kan sama dengan sisi tegak ini kan, berarti panjang sisi A persegi biru A juga, sehingga luasnya A kuadrat sama dengan 9. Kemudian persegi merah itu berhimpitan dengan panjang sisi B ini ya, sehingga luasnya B kuadrat sama dengan 16. C ya, persegi hijau berarti juga C kuadrat berarti 25, atau luas persegi hijau ini 25. Kalau kita lihat A kuadrat 9, B kuadrat itu 16. Kalau kita jumlahkan, coba kita lihat, 25 sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita lihat lagi, coba A kuadrat itu berapa? 9 ya. 9 itu bisa diperoleh dari apa? Dari mana? Dari 25 dikurangi 16. Ya enggak? 25 kurangi 16, 9 ya, betul ya. 25 itu apa tadi? C kuadrat. Nama itu apa? B kuadrat. Sehingga C kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian kalau B kuadrat itu 16 juga dapat diperoleh dari mana? 25 dikurangi 9. 25 tadi apa? C kuadrat dikurangi A kuadrat. 9 itu A kuadrat sama dengan
B kuadrat. Nah, dari ini kita bisa buat kesimpulan kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Kemudian B kuadrat, kemudian C kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Dan C kuadrat kurangi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Atau bisa kita tuliskan, kalau kita maunya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau A kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Kalau B kuadrat itu C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sekarang kita bikin kata kunci. Kalau kita mau mencari sisi miringnya, ini di sini C, maka kaki-kakinya ditambahkan ya, dikuadratkan ditambahkan. Tetapi kalau kita mencari sisi selain sisi miringnya, A kuadrat itu bukan sisi miring, B kuadrat itu juga bukan sisi miring ya. Itu maka sisi miringnya yang dikurangi. Kalau yang kita inginkan A kuadrat berarti ya sisi miringnya C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita cari B kuadrat atau kita menginginkan B kuadrat, maka sisi miringnya yaitu C kuadrat kurangi A kuadrat. Itu ya. Nah, simple ya sebetulnya, tapi apakah bermanfaat? Nah, kita lihat. Kelihatannya simple. Nah, tapi teorema Pythagoras menjadi fondasi atau menjadi landasan untuk materi atau untuk keilmuan trigonometri. Ini ya. Tanpa trigonometri kita tidak akan punya banyak hal yang membentuk peradaban manusia sekarang. Tanpa trigonometri tidak akan ada sains, arsitektur, ilmu kelautan, astronomi, bahkan nggak akan ada rumah, mobil, komputer, dan teknologi lainnya yang sudah kita nikmati saat ini. Ya, fondasinya apa? Pythagoras. Jadi Pythagoras itu juga andil dalam kemajuan teknologi di saat ini. Ya, sekali lagi diingat-ingat ya. Kalau ditanyakan atau kita inginkan C kuadrat atau sisi miringnya ya, maka kaki-kakinya dikuadratkan, dijumlahkan. Tetapi kalau kita inginkan itu bukan sisi miringnya, maka sisi miringnya yang dikurangi ya. Sama-sama C kuadrat dan C kuadrat dikurangi semuanya. Nah, sekarang kita coba menuliskan ya. Nah, misalkan di sini saya tuliskan F, ini G, ini H. Maka dari gambar ini sisi miringnya siapa? Jangan sampai kebalik-balik ya. Sisi miring itu bukan selalu miring artinya, tetapi siku-sikunya di mana? Di sini siku-sikunya ya. Maka di depan siku-sikunya itu sisi miring siapa? Sisi miringnya H. Ini sisi miringnya H. Sisi miring itu H, berarti H kuadrat itu sama aja ya, dijumlahkan. F kuadrat ditambah G kuadrat. Kalau tanyakan F kuadrat, berarti sisi miringnya yaitu H kuadrat kurangi G kuadrat. Kalau yang ditanyakan G kuadrat, ya berarti sisi miringnya, karena G itu bukan sisi miring. H kuadrat dikurangi F kuadrat. Nah, sekarang lagi misalkan di F V W X. Sisi miringnya yang mana? Ingat, lihat sudut siku-sikunya, maka berada di depannya, berarti X ya, sisi miringnya, sehingga X kuadrat sama dengan apa? V kuadrat ditambah W kuadrat. Kalau ditanyakan atau kita inginkan V kuadrat, berarti ya sisi miringnya dikurangkan, X kuadrat kurangi
W kuadrat. Kalau ditanyakan W kuadrat, seperti X kuadrat kurangi V kuadrat. Nah, ada lagi, kita coba. Ini misalkan apa ya? P sini, Q sini, R. Sisi miringnya yang mana? Ya, ini sudut siku-sikunya. Berarti depannya berarti Q. Berarti kalau Q kuadrat ya P kuadrat ditambah R kuadrat. Kalau ditanyakan P kuadrat berarti ya sisi miringnya Q kuadrat kurangi R sisi yang lain R kuadrat. Kalau R kuadrat yang ditanyakan Q kuadrat kurangi P kuadrat. Sangat simpel sekali ya. Yang perlu kalian ingat adalah kalau yang kita inginkan atau yang kita cari sisi miring, maka kaki-kakinya dikuadratkan, dijumlahkan. Tetapi kalau yang kita inginkan atau kita tanyakan bukan sisi miringnya, maka sisi miringnya yang dikurangi sisi yang lain dalam bentuk kuadrat ya. Nah, sekarang ke contoh soal. Coba kalau misalkan ACB ini siku-siku ya, sisi miringnya siapa? Nah, sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya di depan, berarti sisi miringnya 15. Berarti BC itu sisi miring bukan? Bukan ya, yang ditanyakan bukan sisi miring. Kita misalkan di sini X. Berarti X kuadrat itu sisi miringnya berarti 15 kuadrat dikurangi sisi yang lain 12 kuadrat. Berapa? 225 dikurangi 144. Berapa? 81. Ini masih dalam X kuadrat ya. Berarti kalau X saja akar 81 berapa? 9 cm. Oke. Sekarang kita coba. Ditanyakan A, ini A sisi miring bukan? Ini siku-sikunya. Depannya berarti sisi miring, berarti A-nya apa? Sisi miring. A-nya itu sisi miring, berarti A kuadrat jumlah ya. Dijumlah yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat 81 ditambah 144 225. Berarti berapa ini? A berarti apa? Akar 225 15. Kemudian yang selanjutnya ini B. B nya sisi miring bukan? Ini siku-sikunya, berarti ini sisi miringnya. Berarti B bukan sisi miring, berarti sisi miringnya yang dikurangi. Sisi miringnya siapa? 26. Berarti B kuadrat sama aja 26 kuadrat kurangi 24 kuadrat. Berapa ini? 676. 24 itu berapa? 576. Berapa ini? 100. Sehingga kalau B saja akar dari 100 berapa? 10 ya. Begitulah cara kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi panjang sisi segitiga siku-siku yang lain kalau ada yang belum diketahui. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.